wawasan keilmuan atau khazanah keilmuan ya terkait dengan bagaimana tuntunan praktis ya, tuntunan praktis dalam mengurus jenazah ini. Ini materinya ya, tuntunan praktis penyelenggaraan jenazah. Ini yang pertama, bagaimana kita menghadapi ya menjelang dan nanti setelah meninggal dunia. Jadi ada nih pra dan ini istilahnya before afternya lah gitu ya. Nah, ini sebagai seorang muslim kita tentu harus paham ya menghadapi seseorang atau menghadapi seseorang ketika seseorang menjelang kematian. Maka seseorang itu harus melakukan beberapa hal di dalamnya ya. Ini menjadi tuntunan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang pertama tadi udah dijelaskan belum nih cara menghadapi sakaratul maut tentang talqin ya, mentalkinkan. Jadi menuntun seseorang yang akan meninggal dunia itu ya dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi yang ditalkinkan itu, wah ibu, adalah orang yang akan meninggal karena dia masih hidup. Kalau orang sudah mati, itu dalam satu riwayat dikatakan tidak perlu lagi, misalnya udah dikuburkan gitu ya, nggak perlu gitu. Ya, kalau ada orang ingin mentalkinkan itu sudah tidak perlu ya karena dia sudah tidak bisa menjawab atau mengucapkan atau bahkan dia sudah tidak ada kemampuan di situ karena dia sudah meninggal kan. Justru kita itu dianjurkan mentalkinkan seseorang itu ketika menjelang kematian. Itu yang namanya tadi sakaratul maut ya. Nanti bilang ketika menghadapi sakaratul maut itu, maka kita hendaklah mentalkinkan. Karena disitulah ya butuhnya kita mendampingi seseorang yang akan meninggal dunia. Apakah saudara, ya, apakah kakak, adik, mungkin suami atau orang tua misalnya gitu ya. Kalau memang sudah tiba ajalnya, seorang itu butuh yang menjelang detik-detik ajal itu butuh didampingi atau butuh dituntun. Meskipun mungkin kita sudah biasa gitu kan mengucapkan saban hari la ilaha illallah. Tapi kan tidak semudah melafazkan saat ini gitu. Ya, ketika seseorang itu menjelang meninggal dunia itu berat. Kan Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Maka tuntunlah orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Lakinu, talkinkan. Mautakum. Tapi ada sebagian ulama memaknai mautakum itu orang yang sudah meninggal dunia. Kalau di sini lebih cenderung hendak meninggal dunia. Jadi mau meninggal dunia gitu saat sakaratul maut. Maka kita diperintahkan untuk mentalkinkan ya, mentalkinkan atau kita itu menuntun seorang yang akan meninggal dunia dengan bacaan la ilaha illallah. Di mana? Di telinganya kan? Telinganya nggak usah keras-keras, pakai mic lagi kan? Ya, nggak perlu. Atau teriak-teriak tuh. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan begitu. Tuntun ya dengan baik dan lembut di telinganya, dibisikkan gitu. Ya, misalnya kalau bapaknya, ibunya misalnya meninggal dunia atau kakeknya, ucapkan la ilaha illallah. Pelan gitu, lembut. Ya, karena itu akan jelas dan jelas itu lagi. Jadi jangan terlalu cepat juga. Atau penggal-penggalan dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, jadi tuntunan ya, tuntunlah dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lemah lembut gitu ya. Bisikkan ke telinganya gitu. Nah, maka inilah di detik-detik seperti inilah sangat dibutuhkan seseorang itu
ditalkinkan gitu ya. Sehingga ketika itu dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang pertama ya yang harus kita lakukan ketika menjelang kematian ya. Seseorang menghadapi seseorang ya apabila menghadapi seseorang yang ingin meninggal dunia. Yang kedua mendoakan, banyak-banyak berdoa ya. Nah, banyak-banyak berdoa, doakan dia. Ya ya Allah, berikanlah kemudahan bagi si fulan kan gitu ya, agar dia mudah mengucapkan la ilaha illallah atau agar dia mudah menghadapmu ya Allah. Macam-macam lah doakan lah. Jadi orang-orang yang hadir itu bukan nangis sana sini, teriak-teriak atau meratapi kan gitu ya. Aduh, suamiku meninggal, siapa lagi yang akan hidupku? Banyak yang lain. Ya kan, istriku wafat, siapa lagi yang akan mengganti yang banyak? Ya, kalau masalah mengganti ya. Itu maksudnya doakan yang terbaik. Jangan meratapi ya atau apalagi sampai ngamuk-ngamuk gitu. Karena tidak rela gitu ya. Orang yang dia sayangi dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mendoakan, doakan jenazah apa orang yang mau sakaratul maut itu. Doakan di situ. Kalau perlu ya ada juga yang mengatakan bahwa kita boleh membaca Al-Qur'an kan gitu ya. Di situ ada yang baca Quran misalnya gitu. Keluarganya agar dimudahkan untuk eh, si fulan itu untuk sholatul maut itu. Quran ada juga seperti itu. Kita mesti harus yasin juga ya. Dan mesti harus yasin. Banyak Al-Quran yang lain. Tadarus saja baca aja dari Al-Baqarah itu. Ketiga, memejamkan mata mayit. Kalau misalnya, mohon maaf gitu ya, kan biasanya kebanyakan orang kalau meninggal dunia itu matanya agak terbuka ya. Kalau yang lebih sadis itu ya terbelalak gitu. Cuma paling ngerinya lah, ya nauzubillah. Jangan sampai kita meninggal dunia matanya terbelalak gitu. Jadi ada satu riwayat mengatakan bahwa seseorang yang baik atau buruk itu biasanya kadang-kadang tidak dilihat dari matanya terbelalak atau tidak ya. Karena pada dasarnya orang yang meninggal dunia itu meskipun dia orang baik barangkali orang yang soleh, mata itu biasanya sering terbuka juga. Karena itu kan ketika jasad kita itu berpisah dari ruh itu kan ya itulah sakitnya ya. Dan Nabi ketika meninggal dunia itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup ya. Saking apanya? Saking dahsyatnya gitu. Gimana bayangin itu? Mana enggak kalau kambing itu dikulitin lagi hidup-hidup lagi berdiri gitu dikulitin. Mana enggak embek-embekan gitu ya. Nah, manusia itu juga seperti itu. Gimana enggak teriak gitu saking sakitnya gitu. Ketika ajal itu menjemput. Maka mata itu biasanya ya terbuka lah gitu ya, terbuka dan dibaca ini kan Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Yusuf gitu ya. Baca ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada lagi itu ya. Misalnya mulutnya kan gitu ya, ada yang nganga, yang merenggang gitu ya. Itu ada juga sebagian yang membolehkan untuk diikat kan gitu ya kepalanya kan. Diikat mulutnya ke atas sini kan. Pakai kain itu kan. Nah, pakai kain atau mungkin kalau belum ada kain itu bisa pakai selendang atau apalah ya. Mungkin pakai jilbab gitu ya. Pakai jilbab. Baik. Yang keempat menutupi dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuh. Ini ketika udah meninggal dunia nih. Tapi jika dia meninggal sedang melakukan ihram, maka kepala dan wajahnya tidak ditutupi. Kalau ihram ya, ikan badannya aja, kepala dan wajahnya tidak ditutupi. Jadi dibuka aja kepalanya sama badannya ya ketika ihram. Tolonglah kak, ala anak kok. Uruslah situ. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Itu melunakkan persendiannya. Oh berarti ini kalau misalnya tangannya ya kan biasanya kan tangannya bisa lurus atau enggak ini ya posisinya kan. Nah, itu di ini diginiin tangannya. Kemudian dilurusin kan kalau misalnya di ini di apa ya sedekap gitu ya.
Nah, sedekap kakinya kalau misalnya kurang lurus dilurusin. Ya, melunakkan persendiannya dengan meluruskan sesuai dengan inilah gitu ya semestinya gitu. Ya. Nah, seperti tangan, jadi ada mulut kan gitu ya, kaki dan lain sebagainya. Lunakkan persendian itu, Maya. Supaya dia posisinya bagus gitu ya. Melepas pakaiannya. Ini kalau misalnya nanti ya, kalau misalnya seseorang itu udah benar-benar meninggal dunia harus bersegera ya. Pakaian karena kan nanti akan mau dimandikan. Nah, jangan nanti sampai berjam-jam atau bermalam pakaiannya masih nempel di situ kan. Dikhawatirkan nanti akan terkena penyakit dan semacamnya gitu bekas-bekas pakaian itu. Segera dicopot gitu seperti itu ya. Jadi melepas pakaiannya yang ada di badannya, apalagi kalau misalnya dia sudah lama sakit dan semacamnya kan gitu. Nah itu. Bersegeralah menyegerakan jenazah setelah yakin bahwa ia sudah betul-betul meninggal dunia. Kalau dia memang sudah meninggal dunia, Bapak Ibu, kita harus bersegera dalam mengurusnya, bersegera dalam mengurusnya. Jadi apa itu? Pertama sekali kan menyiapkan untuk memandikan ya jenazah itu kan. Sebaik-baik di antara kalian adalah menyegerakan jenazah ya, ya menyelenggarakan jenazah atau memandikannya. Jangan biarkan jenazah itu sampai bermalam gitu ya, bermalam sampai siang lagi baru diurus gitu ya. Alasannya simpel aja, nunggu anaknya yang dari akhirat gitu ya. Nunggu lagi, nggak ada ya. Saking jauhnya merantaunya ya. Nunggu anaknya dari akhirat, bangkit lagi anaknya. Maksudnya alasannya ada nunggu saudaranya, anaknya dari Belanda, dari Jerman, dari apa gitu ya. Tiba datang pun anaknya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ngapain ditungguin si bocah itu kan? Kalau misalnya nggak ngurusin jenazah orang tuanya kan gitu ya. Kalau kita tungguin itu tujuannya apa? Supaya dia ngurusin kan gitu. Ini malahan foto sana, video sana, selfie sana kan gitu ya. Kayaknya bahagia banget gitu kalau bapaknya meninggal selfie-selfie. Ya, foto-foto kan. Nah, bersama-sama gitu. Ya, nah, paling captionnya yang sedih pakai apa animaticon yang berair itu kan. Gitu kan. Bapak saya udah ini, bapak yang kucintai, bapak yang tersayang. Tapi dia nggak mau mengurus jenazah bapaknya, nggak mau dia mandiin. Sayang apa itu? Kalau sayang itu ya kita yang ngurusin jenazah bapak kita kan. Kita yang memandikan, kita yang ngurusin sampai nih kita yang nyolatin kan gitu ya. Ini semuanya orang ya. Ya mulai dari ngurusin mandiinnya di apa disewa orang ya kan, ngafaninnya disewa orang, sampai nyolatin pun disewa orang ya, disewa ustadz untuk imamnya, sampai nguburin disewa orang. Jadi nggak ada itu pahala anaknya nggak ada gitu, cuma capek-capek doang nungguin mayat itu udah bermalam gitu ya, nungguin anaknya tapi tidak ada yang dia lakukan gitu untuk orang tuanya. Ya cuman foto-foto doang gitu ya, foto terakhir melihat wajah bapak. Nauzubillah itu saya kasihan itu lihat ada anak seperti itu ya. Ada orang tua anaknya banyak, mantunya, cucunya tapi nggak bisa ngurusin dia gitu. Ujung-ujungnya apa? Ya, ujung-ujungnya kita gitu ya. Bukan kita nggak mau ngurusin jenazah atau ini, tapi kasihan juga gitu kalau misalnya dalam keluarga itu tidak bisa dan tidak ada yang mau. Alasannya apa? Saya nggak kuat, saya nggak tega, kan gitu ya. Saya nggak tega melihat bapak saya itu, saya nangis, saya nggak kuat, saya pingsan, saya pingsan. Ya kalau kita memang pengen membahagiakan orang tua itu hal yang terindah, yang terbaik, yang diinginkan orang tua itu agar jenazahnya diurus oleh anaknya sendiri kan gitu ya. Oleh anaknya sendiri, oleh keluarganya sendiri. Itu yang menjadi harapan orang tua gitu. Apalagi kalau misalnya orang yang ngurusnya itu tidak amanah nanti. Oke lah kalau misalnya jenazah itu baik-baik aja, bagus atau apa gitu ya, wangi gitu, bersih gitu. Tapi kalau nggak bersih atau apa, pasti ada juga terbesit mungkin barangkali ini jenazah kotor banget sih. Ini nggak pernah cebok ya waktu apa, waktu hidup kan. Jadi nanti ada juga kan, ya. Oh ini ya kotor banget ini nggak pernah apa ini macam-macam. Oh inilah pentingnya amanah itu ya. Harus kita ini ya, harus kita mampu dan kita bisa merawat orang tua kita.
Makanya pesan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita latih dan kita didik anak-anak kita untuk agama ya. Karena ini persiapan untuk kita juga nih, ya. Jangan sampai eh, ada penyesalan yang kedua, ya. Kita udah nyesel, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ngurus orang tua dan ngurus siapapun lah gitu ya, yang meninggal di antara keluarga kita. Kita juga ternyata nggak bisa diurus juga sama anak. Nah, itu berarti kan penyesalan yang kedua. Cukup kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cukup kita nggak ada keberanian untuk ngurus jenazah orang yang kita sayangi. Tapi anak-anak kita akan bisa mengurus jenazah kita sendiri. Nah, itu baru keren. Kita harus mampu mendidik anak-anak kita untuk bisa, ya mudah-mudahan lah ya, kelak nanti gitu ya, mereka-mereka, anak-anak kita ini bisa eh, mengurus jenazah-jenazah kita nanti sebagai orang tua yang harapan kita, yang mereka inilah yang akan mengurusin semua keperluan dan jenazah kita nanti. Ya, bersegeralah menyelesaikan utang piutang semuanya dari harta si mayit. Bayarin itu utangnya. Jangan nanti ambulan belum dibayar, ya kan? Ini belum di apa, kubur belum dibayar. Sekarang kan bayar kuburan itu mahal. Kemarin aja tetangga saya itu 3 juta minimal bayar kuburan itu, ya kan? Itu mahal loh kuburan itu. Kalau dibawa ke kampung, misalnya kita perantauan, lebih mahal lagi ya kan? Orang udah meninggal aja mahal banget, ya kan? Padahal masuk peti gitu. Masuk peti, masuk ke ini ya, bukan masuk kabin ya, tapi masuk ke ini bagasi gitu ya. Jadi oleh karena itu, inilah pentingnya kita. Ya kita juga nggak tahu ya di mana kita meninggal. Terus gimana nanti keadaan kita, apakah kita utangnya banyak atau gimana ya. Makanya nggak usah lah terlalu banyak utang-utang. Takut juga ya nanti ahli waris repot gitu. Belum lagi harta yang ditinggalin nggak ada gitu ya. Susah gitu ya orang tua atau anak-anaknya gitu ya. Karena orang tua meninggalkan hutang yang banyak gitu. Ya, apakah orang kaya itu senang hidupnya? Senang ketika meninggal dunia belum tentu juga. Saya banyak tuh ya orang konsultasi dengan saya tentang masalah keluarga, terutama masalah orang tua ini. Ya, ada yang memperebutkan hartanya karena merasa dulu waktu dia hidup itu dia yang merawat orang tuanya kan gitu ya. Yang lain itu masa bodoh gitu. Dia yang pengen nguasain semua gitu. Saya kan yang merawat ini, saya yang bawa ke rumah sakit, saya yang mendampingi sampai dia sudah maut. Nah, kan gitu ya. Nah, sehingga dia yang pengen menguasai hartanya semua. Ada begitu, ada ya. Sampai sekarang tahap selesai apa belum gitu, nggak tahu saya. Tapi ada beberapa kali datang ke saya minta solusi dan konsultasi. Ya, kalau masalah harta tetap dibagi sesuai dengan ilmu warisnya ya. Jadi nggak bisa siapa yang paling dekat, siapa yang paling disayang itu yang paling banyak, nggak bisa sebenarnya, nggak boleh. Ya, siapa yang paling banyak jasanya gitu ya, nggak boleh. Ya, bisa saja mungkin ya dari harta orang tua si mayat itu ya bayarkanlah kepada biaya-biaya yang selama ini mungkin barangkali telah keluar ya, apalagi hutang piutang untuk mengurusi jenazah itu semasa hidupnya kan gitu ya. Nah, atau untuk berobat, biaya berobat gitu. Diurus itu. Kalau perlu jual rumah itu untuk bayar hutang. Ya, jangan biarkan berlama-lama mayat itu dalam kondisi berhutang. Segera selesaikan hutang piutangnya. Baik, itu ada 8 perkara tadi yang perlu kita cermati di saat menghadapi mayat ya, atau orang yang akan meninggal dunia atau telah meninggal dunia. Jadi before after lah gitu. Nah, perkara-perkara yang dibolehkan dilakukan yang kerabatnya dan orang lain. Ini ada dalilnya di sini ya. Mana ada dalilnya? Pertama, boleh membuka wajah mayat dan menciumnya. Menangisi tanpa ratapan dalam kurung 3 hari. Nah ini nih, Nabi pernah itu. Dia mengatakan bahwa seseorang itu boleh bersedih dalam 3 hari. Bersedih maksudnya itu ya tidak berlarut-larut gitu ya. Kita dilarang berlarut-larut dalam kesedihan. Kan saya sayang, saya cinta, saya apa gitu ya. Ya emang orang semuanya cinta sayang lah gitu kepada keluarganya. Siapa yang nggak sayang? Siapa yang nggak sedih? Tapi kan Nabi mengatakan hanya apa? Sampai 3 hari ini dalilnya. An Aisyata an Nabi SAW dakhala ala Utsman ya bin Ma'zun Maz'un ya wa huwa mayyitun fakashafa an wajhihi thumma akabba alaihi faqabbalahu
wa baka hatta ra'aitu ad-dumu'a tasilu ala wajnataihi. Jadi Aisyah ya, bahwa Nabi masuk ke dalam Utsman bin Maz'un ya, yang telah meninggal dunia, lalu beliau membuka wajah Utsman bin Maz'un itu, kemudian menelungkupkan muka kepadanya dan menciumnya. Oh, berarti ini buka wajahnya dicium boleh. Oh Pak, batal wudhunya ini. Enggak ada batal wudhu. Orang udah meninggal dunia enggak ada. Ya, jadi jangan cemas nanti kalau ada keluarganya atau istrinya yang mencium suaminya, batal wudhunya. Udah nggak ada berlaku itu. Ya kan? Paham ya? Oh nanti ada batal wudhunya, jangan jangan sentuh, jangan apa. Mayatnya diwuduin lagi, repot. Padahal udah dikafani ya. Nah ini. Jadi boleh menciumnya dan boleh menangis. Siapa yang melarang? Jangan nangis. Kamu ini gimana sih kok nangis? Nah, misalnya kan kena air matanya gitu kan ke jenazah itu nanti tersiksa dia, nggak ada itu. Itu khurafat itu bid'ah itu teman-teman. Jadi nggak ada tuh air mata, misalnya suaminya meninggal, istrinya nangis, kemudian kena air matanya, kemudian tersiksa suaminya. Enggak lah ya, teman-teman ya. Ini kan banyak ya yang di masyarakat itu kita dilarang nangis, bener nggak? Pernah nggak itu? Jangan nangis dekat mayat, air mata kamu itu loh. Ah kan gitu. Ya. Nah, jadi sampai aku melihat air matanya mengalir di kedua pelipisnya. Bayangin ini. Ini Nabi aja ketika dia mencium Usman tadi, ya kan mengalir air matanya kan? Saking sedihnya mungkin barangkali karena dia adalah sahabat yang soleh kan, yang dekat juga dengan Nabi. Akhirnya apa? Mengalir air mata Nabi itu boleh, nggak ada masalah, ya kan? Itu, itu kan tanda sayang kita gitu. Ya, cuman nggak boleh meratap-ratap sampai kayak jadi kingkong ya kan, gini gini gini. Ini banyak ya kalau orang tradisi orang India salah itu ya. Kalau meninggal atau ada yang sedih atau wafat gitu ya, itu kayaknya mereka itu suka nepuk-nepuk dada gitu ya. Pukul-pukul dadanya gitu. Sama juga kayak orang-orang jahiliyah. Zaman dulu kan juga begitu. Mereka itu mukul-mukul dada mereka. Ratapi. Ini nggak boleh merata. Menangis boleh tapi meratapi nggak boleh ya. Kemudian seraya mengucapkan ketika meninggal itu yaitu membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kembali kita akan kembali kepadanya. Dan ditambah dengan Allah ma'ajirni min musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan ya kita mendapatkan kebaikan lah ya, dari apa peristiwa yang terjadi. Ah, paham ya? Jadi orang-orang yang berkunjung atau saudaranya boleh saja lihat wajahnya. Ada juga mungkin barangkali ya, oh nggak boleh lihat wajahnya. Ini kan sudah dikafani, udah dimandikan, udah ini, ya, nah, nggak boleh gitu. Boleh saja, ya. Nah, cuman ya itu kita kalau apa ada sesuatu yang buruk atau apa gitu kan, nggak boleh kita menceritakan keburukan atau kejelekan si mayat kan, nggak boleh kita menceritakan. Boleh. Jadi aib-aib atau kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan pada jenazah itu misalnya, wih, dari mandiin tapi masih bau, misalnya. Nggak boleh itu, ya. Makanya ketika tadi Mbak Purwanti cerita itu harus ada kayu sidir ya kan, kapu barus dan wangi-wangian, ya. Ya itu dikasih nggak ada masalah. Supaya apa? Supaya menghindarkan fitnah-fitnah nanti. Ya, paling tidak bisa tersamarkan lah gitu. Seandainya ada bau-bau atau misalnya eh, sesuatu yang tidak mengenakan ya pada jenazah itu. Hal-hal yang dilarang ya pada mayat itu meratap, yaitu menangis berlebihan, berteriak, memukul wajah, merobek-robek kantong pakaiannya ini mentang-mentang nggak ada duitnya disobek-sobek kantongnya gitu. Ya, kantongnya yang sobek-sobek ini. Kalau bajunya gimana? Ada juga orang sampai keluar auratnya gitu ya, kelihatan auratnya gitu, nyobek-nyobek pakaian itu. Karena kancingnya copot semua. Karena meratapi dia. Sayang banget dia sama suaminya. Oh, iya. Sampai-sampai dia meratapi. Asal jangan jungklak-jungklik gitu ya, kaki angkat ke atas sampai ini teriak-teriak gitu ya. Ngacak-ngacak rambut, nah ini Mbak Bro, ini takut saya ini. Kalau ada orang sampai ngacak-ngacak rambut, auratnya kemana-mana, sampai kayak hantu gitu, gitu, gitu ya. Di pokoknya di ucak-ucak lah pokoknya.
sampai mengeluarkan apa auratnya sampai kemana-mana itu juga dilarang, diharamkan ya. Tak boleh. Nah, laki-laki memperpanjang jenggot selama beberapa hari sebagai tanda duka atas kematian seseorang. Jika duka sudah lalu maka jenggotnya kembali cukur. Nggak ada tuh. Saya ada yang meninggal seseorang, kemudian saya panjangin jenggot. Sampailah nanti udah lama berduka baru saya cukur gitu. Nggak ada. Ya, kalau misalnya gini, ada seseorang, saya Mbak Purwanti nih, ada yang ya atau ada yang wafat dari keluarga. Dalam beberapa hari dia nggak keluar rumah gitu. Ada juga kan aneh juga. Itu nggak boleh itu. Ya. Nah, iya. Iya tuh. Bos. Ya, sabar ya. Jadi tidak boleh melakukan sesuatu ya yang memang tidak ada tuntunannya. Memanjangkan jenggot atau wanita tidak keluar rumah atau keluarganya tidak keluar rumah beberapa hari karena duka atau misalnya dia apa namanya itu satu lagi ini deh. Kemudian mengumumkan kematian lewat menara atau tempat lain karena mengumumkan yang seperti itu terlarang dengan syariat. Ternyata nggak boleh ya. Ini kita kan biasa nih di masjid-masjid gitu ya. Diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya tidak ada sunnahnya juga ya. Karena ini ada dalilnya nih. Dari Huzaifah bin Yaman, an Huzaifah bin Yaman ya. Qala idza mata lahul mayitu fala tu'adzinu bi inni akhafu an yakuna na'yan fa inni sami'tu Rasulullah SAW yanha 'anil na'yi. Janganlah kalian mengumumkan kepada seorang pun karena aku takut hal ini merupakan pengumuman kematian. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah melarang mengumumkan kematian. Artinya ini mungkin memberitahukan boleh ya. Tapi kan mengumumkan ini maksudnya bisa saja kalau zaman dulu mungkin ya orang itu keliling kampung gitu ya mengumumkan gitu ya. Atau mungkin naik ke atas menara gitu ya mengabarkan kematian seseorang. Kalau kita memang ada juga sih di masjid-masjid disampaikan gitu. Tapi kan dilihat dulu apa motifnya. Kalau misalnya motifnya ingin hanya sekadar memberitahukan untuk orang bertakziah atau ini mungkin masih hal yang dibolehkan ya. Jadi jangan sampai nanti selama 3 hari diceritakan tentang kematian Syahnu aja diumumkan gitu ya. Jadi ini ternyata dilarang ini oleh Rasulullah SAW. Memandikan jenazah tadi ini. Iksiluhu bima'in wasidirin. Mandikanlah dengan air dan daun bidara tadi ya. Mbak, Mbak Wanti tadi yang mengatakan air bidara. Jadi orang yang meninggal dunia itu ya harus dipenuhi ya hak-haknya. Siapa yang memenuhi? Yaitu adalah kita yang masih hidup ya. Ya. Jadi orang yang sekitarnya itu ketika udah dipastikan seseorang ini meninggal dunia maka segeralah dimandikan. Siapkan mandinya. Mandikannya itu nggak boleh terbuka tempatnya. Ya harus ditutup tertutup. Kemarin itu ketika saya mandikan jenazah salah seorang pengurus masjid itu kita bikin tirai ya. Cuman nggak sama kayak di kuis itu. Ada tirai satu, tirai dua, tirai tiga nggak. Kita bikin tirai sekeliling. Nanti nggak ada orang yang boleh nonton di situ. Hanya petugas saja bisa masuk di dalam ya. Jangan sampai pula nanti ada orang memandikan jenazah tapi orang sekampung menyaksikan gitu. Ada saya lihat pernah saya lihat itu. Ya mandinya di tempat pemandian umum ya, disaksikan oleh orang sekampung gitu. Pernah itu ada salah seorang saudara saya malahan itu. Di mandinya di Keluarga saya juga, Pak. itu nggak boleh itu. Satu kampung atau jangankan orang lain gitu ya. Kita aja semuanya juga nggak boleh nyaksiin itu. Waktu kecil Kecuali saya nggak tahu soalnya iya ya tentang nggak apa-apa. acara itu. Kecuali misalnya yang boleh itu anaknya, suami atau istri dari yang meninggal atau orang tuanya atau kakak adiknya itu aja udah. Jadi siapa yang bertugas memandikan itu aja yang boleh melihat itu. Nggak boleh semuanya. Kalau mau semuanya ya nggak ini nggak baik itu karena apa? Karena ada sesuatu privasi tentang apa mayat itu yang harus dijaga. Karena nggak semua orang pemahamannya sama dengan kita kan gitu ya. Nanti macam-macam anggapannya dan segala macamnya. Untuk menjaga privasi lah gitu ya dari jenazah tersebut.
Jadi kayak kemarin itu saya sama banyak orang yang hadir, tapi ya yang masuk itu boleh petugas saja. Hanya berarti 5 orang atau 6 orang ya yang bertugas untuk memandikan. Itu didampingi oleh adik-adik dari yang jenazah itu yang meninggal itu. Jadi nggak boleh disaksikan oleh orang ramai ya. Bukan karena dia malu, nggak malu. Orang jenazah udah nggak bernyawa, nggak dia nggak udah nggak malu lagi kan. Oh, nanti jangan kamu saksikan jenazah, kamu lihat mandinya nanti dia malu. Enggak ada lagi itu jenazah mana ada merasa malu lagi. Bukan itu alasannya, tapi memang karena untuk menjaga privasi dan hal-hal yang takut nanti dikhawatirkan ada sesuatu yang akan membuat nama baiknya atau mungkin itu aib gitu ya, kekurangan atau cacat yang ada pada air itu. Kalau orang banyak kan nanti malahan dia bergosip gitu ya. Lagi nonton tadi, oh si Anu, oh ya. Malahan dia cerita lagi, oh ini yang dulu meninggal dunia ini. Kalau ceritanya baik nggak ada masalah, tapi ini digosipin gitu ya, tentang hal-hal yang buruk-buruk gitu tentang si Mahir itu. Ah itu dikhawatirkan juga itu. Karena semakin banyak orang, apalagi orang kampung yang nyaksiin, pasti dia, ah ini dulu nih waktu kami bertetangga itu, waduh pokoknya pelit banget lah gitu. Ah, kan jadi nggak enak gitu ya. Pokoknya nggak enak banget lah kalau bertetangga dengan dia itu tiap hari makan hati gitu ya. Enak dong kalau makan hati, berarti dia dermawan dong ngasih hati gitu ya. Dan itu maksudnya. Jadi artinya dia itu tidak baik betul bertetangga. Ah, jadi macam-macam ya. Orang lain itu tidak akan sama dengan keluarga ya. Itu gimana pun juga tidak akan sama dengan keluarga. Ya pasti ada sesuatu yang mungkin nanti dia nggak sadar diceritain ke orang lain lagi kan gitu ya. Nah, saya kemarin itu waktu si Anu itu meninggal, saya menyaksikan langsung gitu. Nah, kan dia cerita lagi ke kampung sebelah. Waduh, katanya itu mayatnya udah dimandiin, udah bersih, udah kasih parfum, masih bau. Ah, kan macam-macam. Meskipun dia mungkin melihat dari jauh saja gitu. Tapi itulah kadang-kadang orang itu kan bisa ngarang-ngarang saja gitu ya. Nah, belum lagi mungkin, oh, mayatnya hitam banget. Ya emang ya hitam karena memang kulitnya hitam ya kan. Masa dia jadi putih setelah meninggal kan nggak mungkin. Jadi oleh karena itu hal-hal ini kita harus wanti-wanti sesuai dengan nama Mbak Purwanti ya, wanti-wanti. Jadi supaya tidak menimbulkan yang namanya fitnah ya terhadap jenazah yang kita urus itu, terutama keluarga kita. Kita kan nggak mau kan kalau orang tua kita atau saudara kita meninggal nanti diceritain orang tentang hal-hal yang tidak baik tentang dirinya kan gitu ya. Nah, ini. Oke, orang yang menikahkan mayat akan mendapatkan pahala yang besar jika memenuhi 2 syarat. Ini kita disuruh memandikan jenazah itu ya. Menutupi kekurangan yang ia dapati dari mayat dan tidak menceritakan pada orang lain. Ah ini nih, selama kita, kalau menceritakan yang baik nggak apa-apa. Misalnya, Masya Allah, Pak Haji itu kemarin itu saya mandikan bersih banget, wangi lagi. Pokoknya seolah-olah dia sudah mandi, mempersiapkan diri gitu ya. Ketika dia mau meninggal dunia. Ternyata memang benar teman-teman. Saya kemarin itu dia itu sebelum meninggal dunia, Pak Haji itu memang udah bersih-bersih gitu. Ya, udah dimandiin, dilap-lap sama istrinya, udah ini sholat. Dia habis sholat zuhur itu meninggal dunia. Habis sholat gitu ya, sholat jamak di rumah sakit. Itu diceritain. Dia itu nggak apa-apa menceritakan kebaikannya. Ya, menceritakan kondisi dia eh, sedang apa gitu ya. Yang penting kebaikan apa yang baik-baik lah. Kan yang buruk-buruk. Karena orang yang meninggal dunia itu kan kebiasaannya berdasarkan apa yang dia lakukan kan gitu. Kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah dalam meninggal dalam kebaikan juga. Tapi kalau melakukan banyak dosa, keburukan ya juga ngikuti juga nanti dalam keburukan juga. Misalnya lagi nonton Coldplay yang lagi viral sekarang misalnya. Nauzubillah ya. Habislah kita. Itu yang paling kita takutkan lagi konser, lagi joget-joget apa itu langsung mati kan. Kan banyak tuh di YouTube itu. Lagi di pentas gitu ya. Lagi apa, joget-joget, lagi duet, lagi saweran, mati gitu. Nah, inilah kematian itu adalah satu yang pasti. Tapi nggak ada yang tahu kapan datangnya. Ya pasti, tapi nggak tahu kapan datangnya. Misterius gitu ya, problem gitu. Maka hati-hatilah kita dalam menghadapi kematian. Yang kedua, kalau orang itu ikhlas karena Allah semata dalam menjalankan urusan jenazah, tanpa mengharapkan pamrih dan terima kasih, serta tanpa tujuan duniawi. Karena Allah tidak menerima amalan akhirat tanpa keikhlasan semata-mata kepadanya. Jadi jangan ngarepin nanti, oh kalau saya nanti mandi jenazah, saya dapat ini, dapat itu, dapat amplop gitu. Jangan berharap. Jangan terlalu berharap, gitu ya. Kita ingin mendapat pahala saja. Ya, kita mengurus jenazah itu karena memang kita di dianjurkan
untuk mengurusi jenazah saudara kita, membantu saudara-saudara. Apalagi kalau keluarganya nggak bisa sama sekali, ya kan? Berarti memudahkan orang lain gitu ya. Maka Allah SWT ya akan memberikan pahala kepada kita. Dalam memandikan mayat harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ya, siapa yang memandikan? Misalnya tadi kayak yang dijelaskan Mbak Perwanti sesuai dengan jenisnya kalau nggak salah ya. Ini sebaiknya gitu kan. Kalau laki-laki memandikan ya jenazah laki-laki, kalau perempuan ya memandikan perempuan. Kecuali istrinya, kan gitu ya. Boleh itu. Misalnya ada suaminya yang meninggal dunia, istrinya yang memandikan, nggak apa-apa. Atau anaknya kan gitu ya, orang yang kandung lah gitu. Atau misalnya apa namanya orang tuanya gitu ya, anak yang perempuan orang tuanya meninggal misalnya laki-laki, nggak apa-apa itu ya. Kecuali suami atau istri kan boleh tuh memandikannya ya. Kemudian caranya gimana cara memandikannya itu? Pertama, membersihkan badan mayat terlebih dahulu. Istinja dulu. Cuci semua kemungkinan-kemungkinan kotoran-kotoran yang ada. Masuk di sendi-sendi dan alat-alat vitalnya kan gitu ya. Cebokin misalnya gitu ya, diistinjain gitu. Ya, kemudian apa? Mengudukkan sebagaimana wudhu untuk sholat. Wudhu setelah diistinjain wudhu. Ya, kenapa orang terdekat harusnya memandikan? Karena biar nggak ada rasa sungkan kan gitu ya. Kalau kita suami atau istri kan nggak mungkin kita sungkan mau cebokin pasangan kita atau apa, nggak mungkin lah. Saya rasa itu orang yang nggak normal kalau misalnya dia merasa nggak mau atau malu atau apa, masa dia malu kan gitu ya. Selama ini waktu hidup kan oke-oke aja kan gitu ya. Ya apa aja udah udah pernah dilakukan gitu dengan pasangan kita. Nah, ketika dia meninggal baru kita sungkan-sungkan kan aneh. Harusnya dia meninggal itu kita lebih bebas kan gitu ya. Nggak malu nggak ini lagi karena dia udah meninggal kan gitu, logikanya kan begitu. Wudhu kan dia ya, memulai mandikan dari bagian kanan ya, diguyur lah kalau misalnya dia mayatnya, tentunya mayatnya berbaring ya, sebelah kanan dulu diguyur ya sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Memandikan dengan potongan kain dalam keadaan terbuka dengan kain di atas tubuh setelah membuka semua pakaiannya. Kan tadi saya ceritakan sebelum dimandikan itu waktu dia meninggal segera dicopot pakaiannya kan. Nah, itu kan untuk memudahkan nanti ketika ingin memandikan itu sudah tidak ada kesulitan lagi ya. Jadi ada penutup badan gitu ya. Apakah kain panjang, apakah kain kafan kan? Itu sebelah dada sampai dada misalnya sepotong gitu ya. Kain agar bisa ditarik-tarik kan ke atas bawah kan. Yang penting auratnya itu tertutup kan gitu. Tapi kalau perempuan tentu sampai dada kan penutupnya gitu, penutup dadanya. Jadi kain itu sampai dada gitu. Jadi biar nanti bisa digosok atau bisa eh, apa namanya jangkauan itu bisa bebas ke seluruh ini ya. Sampai gitu ya, cucian atau basuhan itu sampai ke seluruh tubuhnya. Tapi kalau kainnya masih apa nempel di situ itu repot nanti. Ya, nempel itu. Biasanya langsung digunting gitu ya. Kalau di rumah sakit biasanya langsung dicopot sama dokternya. Ya, langsung dicopot, langsung dibuang. Jadi biar nggak merepotkan nanti ketika ingin memandikan. Nomor lima memandikan 3 kali atau lebih sesuai dengan yang dibutuhkan aja. Kalau misalnya udah bersih 3 kali udah. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu lama juga memandikan jenazah itu. Ya, tuh. Kadang-kadang kan udah wudhu, nanti diwudhukan lagi gitu. Nggak usah, sekali aja wudhunya. Ya, memandikan 3 kali guyuran gitu ya. Yang penting sudah meratakan air ke seluruh tubuh. Kan begitu intinya. Sama kayak orang mandi junub ya. Mandi wajib gitu ya. Mirip kayak gitu. Memandikan dengan jumlah yang ganjil. Misalnya 3 lah ya. 3 kali gitu. Atau 5 kali kan gitu. Mencampur sebagian air sidir atau daun bidara ya. Atau yang bisa menggantikan fungsinya seperti sabun. Icilu bimain wasidir. Ini dalilnya. Jadi pakai sabun boleh. Sabun wangi atau pakai sampo. Atau mungkin pakai soft itu ya. Apa namanya itu? Pokoknya untuk inilah ya. Membersihkan daripada tubuhnya. Biasanya pakai sabun sekarang yang paling simpel silakan ya. Tuh. Mencampur mandi terakhir dengan wangi-wangian seperti kapur barus ya, dan ini lebih afdol kecuali jika meninggal sedang melakukan ihram maka tidak boleh diberi wangi-wangian ya. Kalau dia ihram meninggal dunia nggak usah, tapi kalau orang biasa normal gitu ya harus dicampur dengan wangi-wangian, tidak perlu pakai air
kembang gitu ya. Itu tradisi bukan tradisi Islam sebenarnya. Meskipun tujuannya ya sebenarnya adalah untuk wangi-wangian. Kan bisa ada parfum juga kan? Ikatan rambut harus dibuka, lalu rambut dicuci dengan baik. Ya, kalau perempuan kan dibuka. Kan rambutnya panjang nih. Nah, itu diguyur di kayak orang mandi wajib, persis banget kayak orang mandi wajib. Mandi junub misalnya. Mengikat menjadi 3 bagian untuk rambut wanita lalu membentangkan ke belakang. Inilah bentangkan gitu kalau rambutnya panjangnya. Gitu ya, satu persatu. Nah, ini ada dalilnya. Fadho farna sya'raha salah satu aslasin kornaiha wa nasiyataha. Maka kami jalin rambutnya 3 jalinan, 2 di atas dan 1 di ubun-ubun. Jalin, maksudnya dijalin gitu, kemudian baru dibersihkan. Ya, ini berdasarkan dalil semua nih. Ini mengkafani iksilu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi saubaini. Mandikanlah dengan air dan kafankanlah di dalam 2 lembar kain. Dalam dua. Dalam dua atau kalau biasanya yang paling umum gunakan 3 lapis yang untuk laki-laki, 5 lapis untuk perempuan. Atau minimal 1 lapis laki-laki, 3 lapis perempuan. Ya. Adapun bagi orang mati syahid maka tidak boleh membuka pakaian yang dipakainya sewaktu mati. Ia dikuburkan dengan pakaian yang dipakai syahid dan dianjurkan mengkafani orang yang mati syahid dengan selembar kain kafan atau lebih di atas pakaian yang sedang dipakai. Oh, berarti dikafani aja dengan pakaiannya itu, nggak usah dibuka. Ya, termasuk orang yang tadi saya bilang kecelakaan badannya hancur atau apa gitu, langsung aja dikafani pakai itu. Nggak usah dipretelin satu-satu juga. Badannya juga udah ini ya kan. Nah itu termasuk ini juga ya, syahid dunia itu. Orang yang mati dalam keadaan ihram dikafani dengan kedua pakaian ihramnya yang sedang dipakainya. Oleh itu, ya mengkafani dengan pakaian ihram. Inilah. Ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengkafani. Kain kafan serta biayanya diambil dari harta si mayat sendiri. Makanya ada orang yang biasanya nyediain kain kafan. Sebelum meninggal itu udah ada kain kafannya disediain. Ya, meskipun harta sampai habis tidak ada yang tertinggal lagi. Wah, ini saking miskinnya ini beli kain kafan aja nggak cukup misalnya. Udah beliin hartanya itu untuk kain kafan. Hal yang dianjurkan dalam memakai kain kafan warna putih tentu ya. Ini dalilnya ya. Menyiapkan 3 lembar. Ini dalilnya, terutama bagi laki-laki ini tidak ada gamis ataupun sorban ya. Kan banyak tuh kadang-kadang aneh juga ya. Ini gamisnya ini bajunya, ini sorbannya nggak ada itu. Ada dalam hadis ini Nabi tidak menganjurkan untuk pakai itu ya. Berarti itu hanya tambahan-tambahan saja yang tidak dianjurkan. Berikutnya satu di antaranya bergaris-garis ya, ini hadisnya. Jika wafat seorang di antara kalian dan mampu maka hendaklah dikafankan dalam kain yang bergaris-garis. Ini jarang juga sih digunakan, pun ada dalilnya. Wangi-wangian. Kain kafan itu dikasih wangi-wangian biasanya, tapi saya juga nggak suka tuh minyak si nyonyong. Harus ada minyak yang lain lah gitu ya. Kan banyak tuh sekarang parfum-parfum yang non alkohol ya, yang wangi, yang bagus gitu ya, yang mahal juga nggak apa-apa ya. Itu kalau di Pondok Indah itu parfumnya langsung dari parfum Masjidil Haram itu. Wanginya wangi Mekah itu. Saya pernah punya itu. Jadi itu bisa digunakan untuk juga lupa itu di mana naruhnya. Wangi sekali. Karena mirip dengan parfum Ka'bah ya. Memberi wangi-wangian gitu ya. Tidak boleh berfoya-foya dalam mengkafani. Mentang-mentang dia orang kaya pakai kain apa ya? Kain mahal gitu ya. Pakai kain sutra misalnya. Nggak boleh ya. Ini hal yang sederhana saja ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan harta mentang-mentang orang kaya dikafani sampai 10 lapis juga misalnya. Ya, biar dia nggak kedinginan katanya. Kalau saya malahan kalau gitu kepangapan dong kalau gitu mayatnya. Kan itu logika. Kalau main logika ya. Ini sholat jenazah terakhir ya. Jadi kalau bisa orang tuanya itu kalau misalnya orang tua yang meninggal anaknya gitu ya. Kalau anaknya yang meninggal orang tuanya ya. Jadi fardu kifayah ya hukum menjual ini. Ya.
shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qiratun. Dia orang yang menyolatkan jenazah itu dapat pahala ya, 1 qirat. Dan jika dia ikut mengirimkan jenazah dapat 2 qirat. Tanya Rasulullah, apa itu 1 qirat itu berapa? Rasulullah mengatakan, ya terkecil dari kedua seperti gunung Uhud. Woi, 1 qirat aja, yang terkecilnya aja seperti gunung Uhud. Bayangkan itu. Kalau teman-teman pernah umroh itu akan tahu itu gunung Uhud sebesar apa ya. Taruhlah kita di sini Gunung Selamat misalnya. Ya itu kalau pahalanya baru 1 qirat. Kalau 2 qirat berarti 2 gunung selamat misalnya. Ya, nah ini. Inilah beberapa hal Bapak Ibu. Ya, intinya Bapak Ibu kalau kita menyolatkan itu hendaklah orang yang paling dekat dengannya, saudaranya gitu ya. Makanya jadilah anak-anak yang soleh dan soleha ya, agar bisa menyolatkan orang tuanya sendiri, terutama laki-laki karena mengimami ya untuk sholat jenazah orang tuanya. Ya, nah ini bahwa Rasulullah SAW ada beberapa hal yang perlu kita cermati juga, bahwa tidak boleh menyolati jenazah itu di kuburnya, di kuburan nggak boleh. Ternyata nggak boleh ya teman-teman. Kalau di rumah boleh, di masjid nggak apa-apa. Iya ya, udah selesai. Oke, bacaan sholat biasalah yang pertama bacanya apa? Al-Fatihah ya. Dan takbir yang pertama kan 4 takbir, tanpa ruku, tanpa sujud. Dan pula nanti dia nggak pernah sholat jenazah pakai ruku lagi kan? Ya, jadi pertama baca Al-Fatihah. Yang kedua baca sholawat Nabi ya. Allahumma sholli ala Muhammad minimal. Kemudian apa lagi? Baca takbir. Berikutnya baru udah baca doa Allah maufirlahu warhamhu laki-laki kan sampai selesai. Yang berikutnya yang keempat bisa juga disambung Allahumma tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Ya, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat jenazah. Ya. Jadi sholat jenazah itu 4 takbir dengan 1 salam. Membawa jenazah serta mengantarnya, mengiringi jenazah ya sampai selesai nanti. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau kita mengantar jenazah itu ya hendaklah orang-orang berkendara itu di bawah belakang jenazah ya, atau di samping. Afdol berjalan di belakang jenazah karena merupakan pengalaman Rasulullah ya. Mengiringi, namanya mengiringi kan. Al-masyu khalfaha afdol minal masyi amamaha. Ya, jadi kalau kita mau ngiring jenazah itu ya dari belakang. Seperti Rasulullah pernah melakukan gitu ya. Nah, ini simpel saja karena sudah dijelaskan juga tadi sama. Ini larangan-larangan terakhir sebagai penutup. Larangan-larangan yang kita tidak boleh lakukan ketika mengantar jenazah. Tidak boleh mengikuti jenazah dengan cara sambil menangis, meratapi sepanjang jalan, cerita yang enggak gitu ya. Ngelantur kemana-mana, ngaur. Omongannya ngaur gitu ya, ngelantur. Itu pula membawa wangi-wangian sepanjang jalan gini-gini ya kan, gini-gini. Ya kan sampai ke kuburan dari rumah. Nebar kemenyan di tengah jalan itu wangi-wangian. Atau kembang gitu ya, nggak boleh. Membawa jenazah di atas kereta khusus atau mobil ambulan, kemudian orang-orang yang mengantarnya juga memakai mobil, maka hal ini termasuk tidak disyariatkan. Wah, ini kalau misalnya dekat ya. Kalau jauh mah dari sini nganternya ke Bandung ya gimana? Atau nganternya ke kuburannya jauh, misalnya coba aja deh jalan dari UMJ ke apa itu Tanah Kusir ya. Katanya ini nggak boleh pakai ambulan. Itu kan dulu, kalau sekarang kan boleh. Kalau memang jauh ya. Kemudian lagi berdiri untuk menghormati jenazah hukumnya tidak boleh ya. Menghormatinya berdiri untuk menghormati jenazah hukumnya mansukh, dihapuskan oleh, karena itu tidak boleh lagi diamalkan. Ini sebagian riwayat mengatakan kita malahan ketika jenazah lewat itu dibolehkan tanda penghormatannya untuk berdiri. Tapi sebagian ulama sekarang ini itu sudah berbeda ya. Tapi malahan ketika melihat jenazah lewat itu kita dianjurkan juga untuk mengiringi, mengikuti dari belakang kan, sampai ke kuburan. Ya. Nah, ini juga tidak boleh nih mengiringi jenazah dengan alunan musik. Wah, musik ria dia tengah jalan ya.
La tatabiul janaiz bisautin wala narin. Janganlah mengiringi jenazah dengan suara keras dan api. Suara keras itu ya bisa dengan musik dangdutan. Pakai dipanggil itu dangdut keliling. Alhamdulillah ya, jangan sampai terjadi. Dan api, maksudnya obor atau pakai petasan ya, kan macam-macam itu. Mengiringi jenazah dengan lantunan zikir dengan suara keras di depan jenazah. Misalnya, itu nggak boleh tuh. La ilah pakai mic lagi. La ilaha illallah. Kalau mau zikir, zikir aja pelan-pelan. La ilaha, la ilaha illallah. Ya. Nah, itu. Menguburkan juga sama. Segera menguburkan jenazah. Idhab fawrahu. Pergilah dan kuburkanlah dia. Inilah beberapa hal yang perlu kita cermati Bapak dan Ibu. Di saat kita mengurusi jenazah, ya, barangkali hal-hal yang seperti ini perlu kita cermati. Jangan sampai ya kita itu